Pernah nggak sih kamu ngerasa takut buat nanya di kelas, padahal pertanyaannya udah muter-muter di kepala, tapi akhirnya kamu diem aja? Nah, ternyata ini bukan salah kamu sepenuhnya. Bisa jadi kamu adalah korban dari budaya feodalisme di dunia pendidikan Indonesia. Feodalisme. Kedengarannya kayak sistem kerajaan ya? Tapi tenang, ini bukan tentang raja dan istana. Feodalisme dalam konteks pendidikan adalah ketika ada hierarki yang kaku dan dominasi otoritas. Guru nggak bisa disanggah, murid nggak boleh membantah. Dan yang paling parah, ruang kelas jadi tempat yang kaku, bukan ruang belajar. Coba kita lihat lebih dalam. Dalam artikel The Columnist, disebutkan bahwa relasi antara murid dan guru di Indonesia itu sangat vertikal. Guru dianggap sebagai sosok yang harus selalu benar. Kalau murid bertanya atau bahkan mengkritik, itu dianggap kurang ajar. Padahal, bukankah rasa ingin tahu adalah inti dari belajar? Nggak cuma di level sekolah. Di kampus pun, budaya ini masih kuat. Dosen senior mendominasi diskusi, mahasiswa yang coba beda pendapat kadang dicap sok tahu. Bahkan guru junior atau dosen muda pun sering nggak berani ngomong karena takut melanggar adat akademik. Dan efeknya, fatal. Budaya ini membunuh kemampuan berpikir kritis. Anak-anak tumbuh jadi penghafal, bukan pemikir. Kita diajari patuh, bukan memahami, disuruh nurut, bukan nalar. Bahkan ketika udah lulus pun, banyak dari kita yang kaget menghadapi dunia kerja yang menuntut solusi, kreativitas, dan inisiatif. Tapi dampaknya bukan cuma soal kecerdasan, ada yang lebih dalam, psikologis. Buat murid, lingkungan pendidikan yang menekan bikin mereka ngerasa takut salah, takut dihukum, takut dinilai bodoh. Ini bisa memicu kecemasan sosial, rendahnya kepercayaan diri, dan bahkan trauma akademik. Setiap kali angkat tangan buat nanya, otaknya keburu mikir, nanti diketawain gak ya? Atau nanti malah dimarahin gak? Buat guru, apalagi yang muda, tekanan datang dari atas dan bawah. Mereka harus tunduk pada senior, patuh pada kepala sekolah, dan dalam waktu yang sama diharapkan mendidik anak-anak jadi kritis. Itu kontradiktif. Banyak guru yang akhirnya lelah secara emosional, kehilangan semangat mengajar, bahkan takut bereksperimen dalam metode pengajaran karena khawatir dianggap melawan sistem. Feodalisme ini juga memupuk budaya jaim atau jaga image. Semua sibuk terlihat sempurna daripada jadi otentik. Murid jadi nggak jujur soal apa yang nggak mereka pahami. Guru pun lebih sibuk jaga wibawa daripada membangun koneksi emosional yang sehat dengan siswa. Dan ironisnya, kita semua udah terlalu terbiasa. Kita nganggap ini normal. Nggak ada yang protes, nggak ada yang bertanya. Tapi tunggu dulu, apakah semua pendidikan di Indonesia seperti ini? Nggak juga. Ada beberapa gerakan pendidikan yang coba melawan arus. Misalnya gerakan sekolah menyenangkan, yang mengedepankan pembelajaran humanis dan berbasis kolaborasi. Mereka berusaha bikin ruang kelas jadi tempat yang ramah untuk gagal, bertanya, dan berkembang. Ini contoh nyata bahwa sistem bisa diubah asal ada niat dan keberanian. Karena pada akhirnya, pendidikan itu harusnya membebaskan, bukan membungkam. Harusnya memerdekakan pikiran, bukan mengekangnya. Harusnya membuka ruang dialog, bukan mengunci mulut murid. Kamu punya hak untuk bertanya, kamu punya hak untuk paham, bukan cuma nurut, dan kamu punya tanggung jawab untuk jadi bagian dari perubahan. Jadi, kalau kamu ngerasa pendidikan kita perlu dibenerin, yuk mulai dari diri sendiri. Berani nanya, berani diskusi, dan jangan pernah berhenti belajar, bahkan ketika sistem belum mendukungmu sepenuhnya. Like dan subscribe buat konten reformasi pendidikan dan pengembangan diri.